Gawat nih guys, bulan September kemarin pada berdarah-darah saham-saham yang ada di program #beli US Tech. 9 dari 10 saham yang saya tabung itu harganya pada turun semua sebulan terakhir ini. Ya, ini dia saya kasih lihat ke kalian. Ada yang turunnya minus 5%, ada yang paling tinggi itu sampai minus 11%-an. Nah, dari 10 saham ini cuma ada satu saham aja yang hijau di bulan kemarin, yaitu saham Netflix. Ini kayaknya karena efek dua film yang baru aja mereka rilis, ya, yang sangat menggembarkan dunia internet. Ada Money Heist dan juga ada Squid Game. Kalian sendiri gimana? Udah nonton Squid Game belum? Itu film viral banget ya di dunia internet ya. Sampai diprediksi bakal jadi film original Netflix yang akan paling banyak ditonton. Nah, jadi di bulan kemarin sepertinya investor nih masih pada optimis dengan sahamnya Netflix. Dan harga saham Netflix pun juga naik 7,7% sepanjang satu bulan terakhir. Dan ya, dia yang naik sendirian di saat saham-saham yang lain lagi pada turun. Overall, market Amerika juga lagi koreksi ya. Mungkin teman-teman pada takut tentang crash, tapering, atau segala macam. Nanti saya akan coba bahas sedikit di akhir video ini. Sebelum saya bahas, saya akan update dulu tentang kondisi portofolio saya di #beli US Tech. Oke, seperti biasa, di bulan September kemarin saya udah ngelakuin 2 kali pembelian. Dan karena marketnya lagi koreksi, hal ini membuat portofolio saya juga menjadi pada turun. Ini kondisi portofolio saya sampai saat ini, awal Oktober. Sekarang ada 3 saham yang sedang merah, ada saham PayPal, Facebook, dan juga Amazon. Meskipun begitu, minusnya masih nggak besar-besar amat ya, paling cuma sekitar minus 2%-an aja. Jadi saya masih memaklumi penurunan pada portfolio saya saat ini. Secara keseluruhan, tabungan saya sudah mencapai $8.290 dengan modal yang dikeluarkan $7.340. Jadi saat ini floating gain saya sebanyak 12,9%. Padahal di bulan lalu nih ya, floating gain-nya itu sekitar 25%-an ya. Jadi memang bulan kemarin ini profit saya ini hampir kesapu 50%-an. Dan per awal Oktober ini, floating profitnya sekitar $950. Ya, masih not bad lah ya. Well, kondisi market US saat ini memang sedang diterpa oleh banyak sentimen yang nggak begitu bagus ya. Mulai dari isu tapering lah, kemudian prediksi Amerika bisa bangkrut, karena utangnya Amerika nih membludak dan segala macam. Tapi ya sebenarnya penurunan saat ini masih tergolong wajar dan kita nggak terlalu panik berlebihan. Belum ada koreksi yang ekstrim nih, mengingat indeks Nasdaq sendiri baru turun 7% dan Dow Jones juga baru turun 5%-an aja dari titik tertingginya di tahun ini. So, sampai saat ini sih masih belum perlu banyak hal yang dikhawatirkan dari segi marketnya. Nah, tapi apakah ini menjadi awal mula dari kejatuhan market Amerika yang udah naik banyak sejak pandemi 2020? Well, jawabannya I don't know. Ya, saya nggak tahu apakah ini awal mula dari crash atau bahkan masih bakal naik lagi. Ya, saya nggak tahu pasti. Tapi yang saya tahu pasti, koreksi itu pasti akan terjadi soon or later. Ya, pasti ya. Nah, meskipun saya tahu resesi bakal terjadi, entah apapun itu faktornya, mau tapering kayak, mau stagflation kayak, atau mau kondisi Amerika yang terancam bangkrut kayak, kita atau ya saya sendiri tetap perlu fokusnya ini ke masing-masing saham yang saya beli. Ya, ini berlaku juga sih buat saham-saham yang ada di Indonesia. Makroekonomi itu dinamis ya, bisa berubah-berubah sentimennya. Tapi kalau saya daripada memusingkan masalah-masalah tapering dan kawan-kawannya itu, saya fokusin dulu ke kinerja perusahaannya. Kita pantau saja kinerja perusahaannya. Ya, kalau memang kinerjanya masih bisa naik, ya berarti masih bagus-bagus saja. Tapi kita juga perlu tahu juga ya, news apa atau sentimen apa secara makroekonomi yang berpengaruh ke saham-saham yang memang sedang kita pantau. Dan untuk program nabung saham Amerika ini, maka saya akan coba ya untuk tetap konsisten nabung apapun yang akan terjadi ke depannya. Mau itu crash, mau itu koreksi sedikit, apapun lah ya. Lagi pula, tetap aja nih ada hal-hal yang untuk kita tetap optimis hingga akhir tahun. Pertama, di bulan Oktober sampai November ini bakal menarik banget nih, karena di bulan ini emiten-emiten akan ngerilis laporan keuangan kuartal 3 mereka. Kita pernah bahas ya di video yang sebelumnya, kalau laporan keuangan kuartal 2 itu pada bagus-bagus hasilnya. Growth-nya tinggi-tinggi banget ya. Nah, maka saya berharap ya kinerja saham-saham yang saya pegang ini masih pada positif dengan growth yang juga masih bagus. Jadi daripada musingin makroekonominya, kita pantau saja kinerja perusahaannya.
Selain itu, biasa di akhir tahun, dimulai dari Oktober ini ya, biasanya nih, market akan masuk ke musim yang cenderung bullish, karena akan ada sentimen window dressing di akhir tahun. Jadi mungkin saja hingga akhir tahun ini, market akan cenderung bullish. But well, itu harapan saya ya, bukan prediksi. Ya, sekalipun market atau saham yang saya pegang ada yang minus 10% pun gitu ya, saya juga masih nggak akan masalah ya. Ini masih bisa saya tolerir atau saya terima, karena untuk strategi ini kita kan sifatnya ini nabung. So, sampai saat ini saya akan tetap beliin saham-saham ini, tabungin saham-saham ini, meskipun harganya bisa saja masih turun lagi. Nah, buat teman-teman yang mau ikutan nabung saham Amerika, teman-teman bisa gunain aplikasi GoTrade. Gunakan invitation token 719634 saat kalian mendaftar untuk kalian mendapatkan bonus saldo saat memulai investasi pertama kalian. Kalau kalian bingung mau beli saham apa, kalian bisa ikuti saja program saya nabung 10 saham teknologi yang listing di Amerika, yang tentu saja tadi saya kasih screenshotnya juga. Karena saya masih percaya bahwa perusahaan-perusahaan yang saya pilih ini masih akan terus bertumbuh dan bakal banyak digunakan oleh masyarakat dunia. Buat yang baru tahu program #BeliUSTech, kalian bisa nonton saja playlistnya #BeliUSTech yang ada di channel saya. So, sampai di sini dulu aja videonya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan mensubscribe channel ini jika kalian belum subscribe. Dan berikan likes dan juga share video ini ke yang lainnya. So, thanks for watching and I'll see you in the next video.